Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera di dalam Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari kitab Pengkhotbah 4, Pengkhotbah pasal 4 ayatnya yang ke-6 dengan tema belajar hidup tenang. Saya bacakan firman Tuhan. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, di sini ada kata ketenangan dan jerih payah. Saya akan ambil dulu yang pertama, apa sih arti daripada tenang atau ketenangan? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tenang itu artinya tidak ada masalah, tidak ada kekacauan, tidak ada bahaya yang mengancam, bahkan selalu menjaga kedamaian dengan semua orang supaya hidup kita tetap aman dan tentram. Nah, akibat daripada hati yang tenang dalam menghadapi setiap masalah, persoalan yang kita hadapi sementara hari-hari ini, saudara-saudara, dengan hati yang tenang kita bisa berpikir panjang, bisa berpikir dengan jernih, dapat berpikir dengan penuh kepastian, sehingga apa yang kita lakukan akan berhasil. Tetapi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau hati kita tidak tenang, maka saudara-saudara di dalam menghadapi masalah, persoalan, menghadapi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, di tengah-tengah dunia yang bergejolak dengan kemarahan atau emosi, lari sana sini, artinya bahasa Jawanya gerusah-gerusuh gitu ya saudara-saudara. Akibatnya tidak ada jalan keluar, apa yang dilakukan serba salah dan tidak mendatangkan hasil. Itu sebabnya saudara-saudara, ketenangan hati atau hati yang tenang ini sangat diperlukan bagi setiap orang-orang yang percaya atau bahkan semua orang yang hidup di dalam dunia ini. Saudara-saudara, dengan ketenangan hati ini hidup kita di dalam menghadapi masalah, problema, percobaan. Tuhan mengajar kepada kita supaya kita bisa menjadi tenang. Saudara-saudara, kita akan mengambil satu contoh di dalam Markus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-45 sampai yang ke-50. Saudara-saudara, di situ dikatakan ayat yang ke-6 sampai ke-5, ayat pasal 6 ayat 45 sampai 50. Saudara-saudara bisa baca, ceritanya adalah Tuhan Yesus berjalan di atas air. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika itu Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang lebih dahulu di tengah-tengah lautan. Saudara-saudara, ketika tengah malam, murid-muridnya itu, dia merasa ketakutan karena angin sakal. Segala daya upaya sudah dikerjakan, mendayung begitu keras, dalam keadaan panik dan takut. Saudara-saudara, di tengah-tengah lautan, Tuhan itu maha tahu, Dia maha mengerti, Dia tahu bahwa murid-muridnya sedang dalam bahaya. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika Tuhan sedang sendirian duduk berdoa di bukit, saudara-saudara, Dia segera mendatangi murid-murid Tuhan. Dan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, saudara-saudara, sementara murid-murid Tuhan dalam keadaan takut, dia melihat ada orang yang berjalan menghampiri dia. Dia rasanya ada hantu, ada hantu. Dia berteriak ketakutan. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-50, di situ dikatakan, tenanglah, jangan takut. Ini aku, saudara-saudara.
Hari-hari ini banyak orang-orang yang dilanda dengan ketakutan, dilanda dengan kecemasan, dilanda dengan sakit penyakit yang sangat mengerikan, bencana alam sini sana, banyak problem dan masalah. Malam hari ini kita akan belajar hidup menjadi tenang. Saudara-saudara, bagaimana caranya kita bisa hidup menjadi tenang, saudara-saudara? Kita belajar daripada firman Tuhan. Mari kita buka di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara-saudara, di sini dikatakan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Saudara-saudara, penguasaan diri itu sangat penting di dalam hidup kita. Dan penguasaan diri ini adalah salah satu dari buah-buah roh. Kita sangat penting dapat memiliki penguasaan diri ini, saudara-saudara. Kalau ada penguasaan diri, kita tidak mudah marah menghadapi masalah dan problema. Kita tidak mudah emosi, tidak mudah gerusah-gerusu dalam menghadapi setiap problema yang ada. Saudara-saudara, sehingga hati kita bisa tenang dan bisa berdoa. Saudara-saudara, mengapa kita perlu hati yang tenang supaya kita dapat berdoa? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau hati kita tidak tenang, kita tidak bisa berdoa. Saudara-saudara, ayat ini sangat menguatkan ketika kita menghadapi masalah, ketakutan, kecemasan. Saudara-saudara, mungkin bahaya, sakit penyakit yang sangat ganas ini. Mari saudara-saudara, kita mau memiliki penguasaan diri sehingga hati kita dapat tenang dan kita dapat berdoa. Firman Tuhan juga berkata, tetaplah berdoa di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Di dalam Kolose 4 ayat 2a, di situ juga katakan, bertekunlah dalam doa. Artinya apa bertekun dalam doa, saudara-saudara? Tidak hanya berdoa pada waktu menghadapi masalah atau sakit atau problema, tetapi selalu, setiap saat kita mau selalu berdoa kepada Tuhan. Kita mau belajar membangun persekutuan doa dengan Allah kita, dengan Tuhan kita. Saudara-saudara, kita perlu sekali mengadakan waktu untuk bersekutu dengan Allah. Karena kalau kita bersekutu dengan Allah, ada kedekatan dengan Allah. Di situ firman Tuhan berkata dalam Mazmur 62 ayat 2. Janganlah, Mazmur 62 ayat 2 itu berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara-saudara, kita sekarang akan melihat yang kedua tentang jerih payah. Saudara-saudara, tentang jerih payah ini mari saudara-saudara kita membaca di dalam Pengkhotbah yang keempat, ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara-saudara, dalam jerih payah, dimanapun orang mempunyai kecakapan untuk pekerjaan, banyak orang yang iri hati, banyak orang yang satu sama lain tidak bisa bersatu lagi. Karena apa? Ada kebencian, ada iri hati terhadap satu dengan yang lain. Kalau dia sukses, saya tidak sukses, iri. Kalau dia berhasil, kita tidak berhasil, iri. Dan ini pun hanya sia-sia saja, saudara-saudara. Artinya kalau kita berjerih payah, saudara-saudara, apapun yang kita buat, saudara-saudara, akan tidak mendapatkan hasil apa-apa. Tapi pada malam hari ini, saudara-saudara, firman Tuhan mengajar kita untuk hidup menjadi tenang. Nah, ada beberapa hal, saudara-saudara, yang harus kita pegang untuk bisa menjadi hidup menjadi tenang. Yang pertama tadi saya katakan, kita harus bisa memiliki penguasaan diri. Karena penguasaan diri ini sangat penting. Dan yang kedua, menjaga hati akan
bisa menjadi tenang, supaya kita bisa berdoa. Saudara-saudara, kita tekun berdoa, membangun persekutuan dengan Tuhan. Artinya kita intim dengan Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara, kita dapat berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62 ayat 2. Nah saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Di dalam menghadapi setiap masalah, persoalan, problema kita, kita mau hadapi dengan hati yang tenang. Saudara-saudara, hati yang tenang, kalau kita bisa memiliki penguasaan diri, menjaga hati tetap tenang, dan kita bisa berdoa, menjalin persekutuan dengan Tuhan. Mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh ucapan syukur pada malam hari ini Tuhan. Firman-Mu boleh mengajarkan kepada kami di dalam menghadapi situasi keadaan yang tidak menentu ini. Biar kami boleh memiliki hati yang tenang, ada penguasaan diri, sehingga kami dapat memiliki hati yang tenang dan dapat berdoa untuk senantiasa membangun persekutuan dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu seluruh gereja GPDI El Shaddai Magelang yang melayani di tempat ini. Engkau juga memberkati kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menguduskan diri-Mu bagi jemaat-Mu GPDI El Shaddai Magelang, supaya jemaat-Mu GPDI El Shaddai Magelang pun dikuduskan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.